Kelapa kopior kultur jaringan ternyata tidak menghasilkan 100% buah kopior. Mengapa? Prof. Novarianto Hengki akan mengulas hasil riset yang dirilis oleh Prof. Sisunandar dari kebun kelapa kopiornya. Lalu, ada juga kelapa cungap merah yang diyakini sebagai obat hingga saat ini. Ternyata belum ada riset yang mengkonfirmasi khasiatnya sebagai obat. Nah, ini yang kalau di kelapa dalam dipercaya untuk obat, atau disebut juga sabut merah atau pink coconut untuk kesehatan, tetapi uji klinisnya tidak ada juga. Saya bilang sama dengan VCO sudah lama, tetapi secara itu kan belum bisa dibuktikan, tapi orang percaya saja minum VCO. Begitu juga ini kalau lagi demam atau ada sakit apa, mereka minum air ini dibakar dan sebagainya. Itu banyak di YouTube bisa dilihat, tapi yang pasti antosianinnya tinggi. Buah merah Papua juga antosianinnya tinggi. Cuma air kelapa ini memang kaya kalium, natrium dan sebagainya, bagus untuk kesehatan. Tapi katanya kalau orang sakit ginjal jangan minum air kelapa karena kaliumnya tinggi, malah mengganggu. Prof. Sisunandar ini dia sudah punya dan ini sudah dilepas. Nama varietasnya kelapa ganja cungap merah kopior. Barangkali kan ada orang kalau kelapa kopior enak saja, mungkin ada vitaminnya, ada unsur kaliumnya dan sebagainya yang tinggi. Tetapi kalau minum yang seperti ini, walaupun belum terbukti saya bilang tadi, tapi orang lebih percaya ini bagus untuk kesehatan dan ini sudah dilepas. Ibu bapak bisa lihat bukan hanya sabutnya yang merah, kita bisa lihat juga mulai dari bunga betinanya ada kemerahan, kemudian kecamba di kultur jaringannya yang kiri bawah itu merah, lalu akarnya juga kelihatan merah, berbeda dengan kelapa yang biasa. Kemarin yang pandan itu katanya akarnya juga kalau di itu akar kelapanya lalu dicium bau pandan juga, termasuk sebagian daunnya. Dan ini yang kita akan bicarakan untuk PPKS yang menjual saat ini yang warna coklat ya. Karena kemarin kita ke sana dengan Bu Ratna, dengan teman-teman dari pengawas benih Bandung, baru itu yang kita loloskan. Dan harga kelapanya, bibitnya cukup mahal. Kalau dalam kopior itu di bawah 1.800.000 atau berapa. Tetapi ganja kopior ini terakhir mereka jual sampai 1,2. Tapi ini memang homozigot resesif. Jadi kalau tanam ini pasti akan berbuah kopior. Walaupun tidak 100%. Dibandingkan yang alami itu sangat murah. Tapi itu yang saya bilang tadi, tidak pasti itu dia kopior atau tidak. Yang kanan bawah itu kebetulan saya tahun 2000 berapa itu punya Filipina yang Makapuno. Kelapanya seperti itu, hasil kultur jaringan juga. Nah, ini yang di Ciomas hasil kultur embrio, tapi baru yang coklat itu yang mereka bisa edarkan karena itu yang disertifikat dan kulturnya bagus, kemudian bibitnya banyak tersedia. Biasa kalau juga mereka akan kasih juga petunjuk untuk budidaya penanamannya, dan kelapanya cukup banyak di sana karena dia sudah lama yang Ciomas ini, PPKS ini. Ini kalau kelapa kopior itu normalnya itu bisa produksi kopior 60-70%. Itu kalau kena kontaminasi dengan kelapa lainnya. Tetapi jumlah kopiornya sedikit kalau yang alami. Saya bilang tadi kalau kelapa dalam hanya 10-20%. Artinya kalau satu tandan ada 10 butir, hanya 1-2 butir yang kopior rata-rata. Tapi kalau yang ganja, kalau ada 10 butir bisa 2-4 butir yang kopiornya. Ini dari hasil riset sementara Prof. Sisunandar. Dan yang kita tahu memang seperti itu. Dia punya 2 kebun yang ditanam di sana walaupun tidak luas-luas amat. Yang pertama di UMP
Universitas Muhammadiyah Purwokerto, itu ada 1 hektar di kampus Dukuwalu. Bisa lihat sebelumnya ini padi sawah, ada teknik irigasi dan ketinggiannya 75 meter dari permukaan laut. Tanaman kelapa normal sekitar lebih dari 1 kilometer. Jadi di sekitarnya ada kelapa masyarakat. Dan ibu bapak bisa lihat hasilnya, ini yang sudah hasil. Genja kopiornya itu 100% berbuah kopior, tetapi kelapa dalamnya hanya 90-95%, tapi cukup tinggi juga itu. Tapi ini hasil kultur embrio. Sekarang kita bandingkan dengan lokasi kebun sindang yang sebelah kanan. Saya kasih gambaran ini supaya nanti ini harus dipikirkan juga untuk memperkecil kontaminasi dengan kelapa rakyat, karena pasti di Kulon Progo kan banyak kelapa sekitar yang tidak mungkin kita seenaknya suruh tebang sampai jarak 1 kilo. Ini di desa Karangkemiri, Pekuncian Banyumas ada 4 hektar. Lahannya berbukit tanpa irigasi, ketinggian 485. Kalau ketinggian 485 berarti masih di bawah 500 meter, masih sesuai untuk kelapa. Kalau di atas itu bukan tidak berbuah, tetapi makin lama kuantitas dan kualitas buahnya akan makin rendah lah. Dan ini bergabung dengan kelapa normal dari masyarakat yang dia tidak bisa itu. Ibu bapak bisa lihat kelapa kopiornya turun tinggal 90% paling tinggi buahnya dibandingkan yang sebelah kiri kan tadi 100%. Karena apa? Karena kelapa normalnya itu lebih dari 1 kilo, jadi dia kontaminasi hampir tidak ada. Kelapa dalamnya lebih turun lagi. Kalau yang sebelah kiri itu 90 sampai 95, yang di sebelah kanan itu kelapa dalamnya hanya dapat 60 sampai 80%. Jadi itu akibat polen dari kelapa biasa datang lebah atau serangga lain, dia makan serbuk sarinya, lalu dia terbang hingga ke bunga kelapa kopior, terjadilah kontaminasi sehingga buahnya tidak kopior lagi. Kuliah Kelapa Kopior bersama Prof. Novarianto Hengki masih kita lanjutkan di video berikutnya ya. Semoga bermanfaat dan ketemu kembali di video selanjutnya.